kuncinya tuh tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh aja. Fungsi itu relasi yang memenuhi syarat tertentu. Ya, jadi bisa dikatakan tadi kalau fungsi ini dia itu relasi juga ya, relasi. Misalkan fungsi dari himpunan A ke dari himpunan A ke himpunan B, dia adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Oke, ini bagaimana hubungannya? Ini kalau dalam kata-kata, ini apa? Matematika nih kalau didefinisikan hanya dalam kata-kata, kita tuh masih mengawang-awang. Relasi ini bisa dinyatakan dalam tiga cara. Yang pertama, relasi berbentuk diagram panah. Oke, diagram panah. Yang kedua, relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Iya, betul banget, himpunan pasangan berurutan ya. Kemudian yang ketiga, relasi berbentuk diagram kartesius. Ya, atau kita bilang koordinat kartesius ya. Ini nyambung dengan apa yang kita pelajari sebelumnya mengenai kartesius. Itu dia cara menyatakan relasi, dan ini juga diagram panah himpunan pasangan berurutan serta koordinat kartesius. Tiga cara penyajian ini juga bisa digunakan di fungsi. Karena fungsi adalah relasi. Ingat itu ya. Karena fungsi adalah relasi, apa yang berlaku di relasi juga berlaku di fungsi. Kita lihat, saya ada beberapa diagram panah. Nah, kalau diagram panah ini dia berpasangan ya. Menyatakan himpunan sebenarnya ini terlalu dekat. Ini katakanlah himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B ya. Ini adalah anggota-anggotanya. Saya contohkan aja dengan titik-titik. Kalau kita perhatikan, himpunan A anggotanya ada berapa banyak? Ada 4. Sementara B? 4, Pak. 3, Pak. Ya. Nah, coba nih kita lihat. Seandainya ada sebuah relasi dari A ke B, yang pertama nih dengan aturan seperti ini. Ini yang pertama ya, kemudian yang keduanya seperti ini. Dan yang ketiganya katakanlah seperti ini. Oke, coba kita perhatikan sama-sama. Ini ada diagram panah dari sebuah relasi. Yang kedua dan ini yang ketiga. Coba ya. Berdasarkan definisinya sendiri bahwa fungsi itu dari himpunan A ke himpunan B ya, tentunya ya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B ini adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B.
Nah, dari 3 diagram panah di bawah, yang mana yang merupakan fungsi? Yang pertama. Yang pertama. Oke, kalau kita tandai yang kedua ini yang bermasalah adalah yang anggota ini ya. Sementara yang ketiga yang bermasalah ada anggota ini. Nah, gini aja sih, gampang aja ya. Ketika melihat diagram panah untuk menyatakan apakah dia fungsi atau bukan, itu kuncinya tuh tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh aja gitu ya. Nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Kenapa yang kedua ini kok bukan fungsi? Karena dia ada satu orang yang jomblo, ya makanya dia bukan fungsi. Sementara yang ketiga ini ada satu orang yang selingkuh. Nah, jadilah dia juga bukan fungsi. Oke, sip. Nah, ini juga nggak boleh ya. Jadi dia yang disebut fungsi itu, kita hanya perlu memperhatikan himpunan yang pertama. Nah, jadi kalau ingat ya ini ya, kalau untuk menyatakan apakah dia fungsi atau bukan, perhatikan himpunan yang pertama. Sementara himpunan yang kedua itu digunakan untuk menyatakan jenis fungsi. Oke, jadi untuk yang pertama ini perhatikan aja himpunan pertama. Yang diperhatikan anggota-anggotanya tadi. Gak boleh selingkuh dan gak boleh jomblo ya. Sementara nanti untuk jenis fungsi kita perhatikan himpunan yang kedua. Kita lanjutkan dulu. Nah, kita buat lagi. Di sini ada himpunan A dan di sini ada himpunan B. Di mana himpunan A-nya ini himpunan bilangan genap katakanlah. Ya, ini himpunan bilangan genap. Sementara yang himpunan B-nya himpunan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Himpunan bilangan genap. Bilangan genapnya yang kurang dari 10 ya. Sementara B bilangan asli kurang dari 6. Nah, saya punya relasi nih, relasinya itu adalah kelipatan 2. Dua kalinya ya. 2 kalinya. Nah, berarti kalau kita perhatikan, kalau dari himpunan A dan himpunan B ini ada sebuah relasi 2 kalinya. Yang bisa kita pasangkan di sini adalah yang pertama bahwa 2 itu adalah 2 kalinya 2 kalinya 1. Sementara yang 4 ini 2 kalinya 2 ya. 6 2 kalinya 3. Dan 8 2 kalinya 4. Oke. Apakah ini fungsi? Apakah ini fungsi? Harus yakin. Kita cukup lihat yang kiri, ingat ya. Cukup lihat yang kiri. Nah, karena yang kiri ternyata semuanya terpasangkan.
dan tidak ada yang selingkuh, nah berarti ini memang fungsi. Seperti itu cara mengetahuinya. Nah, sekarang di dalam fungsi ini ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah. Himpunan A, himpunan yang dipasangkan ini ya, yang dipetakan, ini disebut dengan, ada yang sudah baca? Daerah asli. Daerah asal. Daerah asal. Ya, daerah asal atau disebut juga dengan domain ya. Domain atau daerah asal. Sip. Sementara himpunan B, semua anggota himpunan B ya, ini disebut dengan daerah Kawan. daerah kawan ya. Tadi ada yang bilang juga istilah lainnya Kodomain, Pak. domain. Sip. Domain, domain ya. Sama halnya dengan kalau yang mengemudi pesawat itu ada 2 orang, yang satu pilot, yang satu Kapten. yang satu pilot, yang satu kopilot. Kopilot kawannya pilot ya, atau wakilnya pilot. Ini juga ada domain, ada kodomain. Nah, dari kodomain ini ada yang merupakan pasangan dari domain. Apa aja anggotanya? Dari kodomain ini ada yang merupakan pasangan dari domain. Jadi tidak untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini ternyata itu tidak semua anggota merupakan pasangan. 1, 2, 3, 4 ini saja yang merupakan pasangan. Nah, ini disebut dengan, ini saya ganti aja relasinya ya. Ya, ini disebut dengan range atau biasanya dinotasikan dengan R. R dari, nah di sini saya tulis F, maksudnya fungsi. Oke. Nah, ini disebut dengan range atau daerah Hasil. Hasil. Betul. Daerah hasil. Seperti itu ya. Jadi dalam himpunan ini yang pertama kita pahami dulu definisinya. Kemudian setelah itu kita perhatikan anggota himpunannya itu ada yang merupakan domain, ada yang merupakan kodomain, dan yang satu lagi merupakan range. Bisa dibedakan ya. Domain itu daerah asal yang dipetakan, sementara kodomain itu daerah tujuan ya, daerah kawan. Dan range itu merupakan himpunan bagian dari daerah kawan, daerah asal yang merupakan pasangan dari domain. Oke, coba. Tadi berdasarkan saya tandai ya, ini yang disebut dengan range. Merah ini disebut dengan range. Oke, tadi ini namanya diagram panah kan ya? Karena fungsi juga merupakan relasi. Nah, sehingga fungsi juga bisa dinyatakan dalam diagram panah. Yang kedua bisa dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Kalau kita tuliskan ini dalam himpunan pasangan berurutan akan seperti apa? F sama dengan, gimana cara nulisnya himpunan pasangan berurutan dari yang dibaca? Dua koma satu. 4,2 3. 8,4. Ya, terus yang 5 ini apakah kita tuliskan juga?
Apa perlu kita tuliskan yang 5? 5 di B. Perlu tidak? Nah, tidak ya. Tidak perlu, biarkan saja. Karena artinya apa? Yang ditulis di himpunan pasangan berurutan itu sudah yang termasuk ke dalam relasinya atau fungsinya. Satu lagi, koordinat kartesius. Nah, baru banget dipelajari kemarin. Untuk koordinat kartesius ini artinya kita buat 2 sumbu di mana kalau himpunannya terbatas seperti ini, kita buat 2 sumbunya menyiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kan di sini 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8. Sementara yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 2 dipasangkan dengan 1 ya. Selayaknya kita membuat koordinat kartesius kemarin. 4 dengan 2. 6 dengan 3. 6 dengan 3. Oke, dan 8 dengan 4. Oke. Nah, titik-titik ini nih, titik-titik yang saya tandai tebal ini adalah titik-titik yang koordinatnya tertulis di himpunan pasangan berurutan. Ya, 2,1 kan? Ini titik ini 2,1. Jadi nyambung gitu semuanya. Antara satu jenis penyajian dengan jenis yang lainnya. Sekarang kita lebih sederhana lagi ya dalam menuliskan fungsi. Tidak selalu seperti ini. Sebenarnya ini dasar, jadi perlu juga dipahami. Nanti pada akhirnya dalam menuliskan fungsi ini kita cukup menggunakan notasi aja. Nah, maksud dari notasi ini menyederhanakan ya. Nah, kita ambil yang contoh yang di atas. Ada fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Kalau kita tuliskan dalam notasi ini jadinya F titik 2 himpunan A ke himpunan B. Nah, ini kalau sudah ditulis seperti ini artinya memang fungsi. Nah, udah apa? Bentuk yang lainnya lagi yang lebih spesifik itu F X sama dengan ya. Nah, fx sama dengannya itu kita mengikuti aturan relasinya. Coba fx ini posisinya sebagai y. Fx ini posisinya sebagai y atau sebagai y yang merupakan anggota himpunan B ya. Relasinya 2 kalinya ya relasinya, tapi kalau dibuat fungsi itu jadi kebalikannya di sini. Jadi setengah X. Artinya kalau misalkan X-nya yang merupakan anggota A nih itu 2, berarti fx-nya atau pasangannya di sini F2 tentunya kan. Dan itu akan menjadi setengah dikali 2. Berapa? 1 ya. Nah, seperti itu. Coba yang berikutnya berarti kalau X-nya 4. Berarti kita untuk menentukan pasangannya kita tuliskan F
F4. Iya. F4. Tadi kita tuliskan sesuai aturan. Dari Setengah atau setengah kali 4. lipat. Cukup 2. 2. Cocok ya? Bapak. 2 pasangannya dengan 1. 2 pasangannya dengan 1. 4 pasangannya dengan 2. Pasangan 2. Pasangan dengan 2 dan seterusnya. Jadi dia punya keteraturan. Bisa diwakili hanya dengan notasi fungsi saja. Jika ada fx sama dengan 5x ditambah 3, tentukan f dari 3b dikurang 3. Yuk, silakan dicoba dulu. Gimana? Pertama kita ngapain dulu? Kita perhatikan fungsinya ya. Fungsinya fx 5x. Kalau x-nya diganti, x yang kiri, x yang kanan juga diganti. Berarti kita buat dulu kayak gini. 5 ditambah 3. Terbayang? Fx 5x tambah 3. Kalau ft berarti 5. Kalau fx 5x ditambah 3 berarti kalau ft 5t ditambah 3. Pokoknya apa yang berubah, apa yang berubah di sebelah kiri di dalam x ini, x yang di kanan ini ikutan berubah. Kita lihat x yang di kiri diganti oleh apa? 3b dikurang 3 ya. Berarti yang di kanan tuh ini diganti dengan 3b dikurang 3. 5 kali 3b berapa tuh? 15 B. 5 kali min 3 min 15. Barulah kita tulis ditambah 3-nya. Berapa jadinya tuh? 15b dikurang negatif 12 ya. Dan inilah pasangan dari 3b dikurang 3 oleh fungsi f yang memiliki aturan 5x tambah 3. Yes, seperti itu ya. Materi fungsi ini pertama itu kita pahami bagaimana pengertiannya sendiri dan bagaimana kita bisa menentukan yang mana yang fungsi atau bukan. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan sudah belajar dengan baik. Nah, semoga nanti bisa paham di materi ini ya. Silahkan dikuatkan lagi dengan mempelajarinya sendiri dan mengerjakan latihannya. Sampai jumpa lagi. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya.